Kalau memang itu kita yang sesungguhnya gitu, sekalipun kita kedengarannya seperti so suci, gue yakin orang-orang itu mereka bercandaan itu gitu loh, cabul gitu kan. Terus dia bilang, Yesua kenapa sih cover lagu rohani gitu, udah berasa bener, udah berasa suci gitu kan. Kalau kita udah tahu keluarga kita toksik, mungkin lingkungan pertemanan kita di sekolah toksik, di pekerjaan kita toksik, ya kita harus punya inisiatif untuk cari lingkungan yang bisa. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan kita masih bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa yang minggu lalu tentunya juga teman-teman masih diberkati dengan kesaksiannya. Dan langsung aja Yesua Abraham kembali lagi, asik kembali lagi. Oke, yes. Kita mau ngobrol apa nih? Ngobrol apa hari ini ya? Asik. Ngobrol yang toxic ya katanya. Toxic ya. Ya, jadi kita hari ini akan ngobrol tentang friendship and relationship, ya, pertemanan dan juga dalam hubungan. By the way, berarti kan Yesua kan sekarang juga bekerja di entertainment juga, gitu ya. Pastinya kamu pernah dong ketemu dengan orang-orang yang kamu melihat nih kayaknya, wah ini kalau gue sama dia nih bisa toxic nih gitu kan. Atau bisa kayak gue gak bakal bertumbuh. Nah gimana sih, mungkin boleh cerita gak gimana kamu memilih pertemanan kamu sehingga kamu tuh tetap bisa terjaga, tetap bisa on fire sama Tuhan, gak terkontaminasi dengan sekeliling kamu yang mungkin kurang pas, kurang baik gitu. Yang pertama ya kalau aku pribadi ya, aku nempel sama Tuhan dong, harus dong gitu kan. Kita punya hubungan pribadi sama Tuhan, stay di komunitas gitu. Itu udah filter yang sangat tebel lah. Ini stay komunitas maksudnya apa? Di gereja? Iya di gereja. Di gereja, di community persekutuan gitu kan. Atau kan sekarang banyak tuh komunitas-komunitas Kristen yang interdenominasi gitu. Iya. Itu kan jadi ya intinya berada di lingkungan-lingkungan yang ngingetin kita untuk dekat sama Tuhan, ingetin kita ada Tuhan yang sayang sama kita. Kita butuh orang-orang kayak begitu gitu. Orang-orang yang ingetin kita bahwa kita harus hidup dalam kebenaran firman. Iya. Ya itu yang aku sebut dengan komunitas gitu ya. Karena ada juga gereja-gereja yang toksik kan, ada juga gitu kan. Kalau kita berada di lingkungan gereja yang toksik ya kita juga harus cari komunitas yang tidak toksik supaya justru kita jadi berkat di gereja itu gitu. Oke. Boleh sedikit nggak kamu sedikit dideskripsikan apa yang kamu maksud dengan ada gereja yang kamu mulai toksik? Oke. Gereja toksik tuh ya mungkin ya hanya memberdayakan manusia gitu loh. Yang dicarinya kontribusi bukan relasi. Gitu. Itu kan yang toksik kan seperti itu gitu loh. Jadi cuma jadi sapi perah gitu ya. Iya, gitu kan. Jadi kita kita cuma diminta berkontribusi tapi nggak ada relasi di dalamnya gitu loh. Gereja yang goalnya itu bukan hubungan, goalnya bukan keserupaan dengan Kristus. Nah, itu kan gereja yang ya banyak lah. Iya. Goalnya bukan itu kan ya berarti toksik gitu kan. Iya. Oke. Gitu loh. Bisa dikategorikan toksik gitu. Tapi ya bukan berarti setiap kali yang toksik kita harus jauhin, nggak dong. Kan memang Tuhan suruh kita jadi berkat kan, gitu kan. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang cara menjaganya kalau aku pribadi gitu sih, bergaul sama Tuhan, bergaul di komunitas yang ngingetin kita tentang itu yang tidak toksik, yang ngingetin kita bahwa kita dicintai Tuhan, kita butuh terus dekat sama Tuhan, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gitu sih. Iya. Oke. Nah kalau kamu ketemu dengan teman-teman yang kamu anggap toksik gitu ya, ketemu dengan teman-teman entah di kerjaan, di panggung, dimanapun lah kamu lagi kerja gitu, terus wah nih kayaknya gue toksik nih gitu kan ya, kamu langsung kayak udah deh cut, nggak ada hubungan gitu, maksudnya nggak ada hubungan tuh artinya nggak terlalu jauh deh gitu, cukup sekedar kerja aja gitu. Atau kamu yang tadi kamu bilang kamu berusaha menjadi tetap menjadi berkat buat mereka, gimana? Kalau aku pribadi rata-rata sih kalau di dunia entertainment selalu pertemuannya sekali-sekali doang. Sekali doang ya. Oke. Gitu ya. Tapi kalau memang ketemu ya kita ajakin mereka doa bareng sebelum kerja gitu loh. Ya puji Tuhan sih mereka karena mungkin tahu kali ya, tahu personalitinya aku pribadi, apa yang aku kerjain gitu loh. Mereka kenal jadi rata-rata sih nggak ada yang bahas toksik gimana sih gitu kan. Gitu. Cuma memang ya obrolan cowok-cowok kadang gitu kan. Kita kalau misalnya bercanda-bercanda ya kita lurusin lagi lah gitu loh. Kita berusaha udahlah enggak lah, jangan mikir kayak gitu kan. Kita berusaha untuk tetap rebalance gitu loh. Gitu ya. Tapi ya kadang kan kita dibilang so suci kan gitu loh. Benar. Mungkin karena gue pernah ngalamin dibilang so suci. Mungkin karena kita berusaha untuk mempertontonkan
ke apa ya, pertunjukan agama kita gitu loh. Tapi kalau memang itu semua lahir dari hati, gue percaya apa yang dari hati sampai ke hati gitu loh. Kalau memang itu kita yang sesungguhnya gitu, sekalipun kita kedengarannya seperti so suci, gue yakin orang-orang itu nggak akan nangkep so sucinya sih. Mereka justru akan tersentuh gitu. Karena gue pernah datang diajak di podcast gitu, salah satu podcast agak inilah ya, agak apa namanya, sekuler dalam arti bahas-bahas yang nggak senonoh gitu loh. Iya. Eklat waktu itu diundang gitu kan. Buat promo juga. Mereka bercandaan itu gitu loh. Cabul gitu kan. Terus dannya salah satu memang MC cuma satu orang cewek. Dia bilang, Iswa kenapa sih cover lagu rohani gitu? Udah berasa bener, udah berasa suci. Gitu kan. Terus dannya gue cuma bilang, enggak, justru gue cover lagu rohani karena gue tahu gue belum bener dan gue belum suci. Gitu. Gue cover lagu rohani karena gue sadar ada satu pribadi yang sayang sama gue sekalipun gue belum bener dan gue belum suci. Gitu loh. Dan itu nampar dia ternyata. Itu menyentuh dia. Gitu loh. Gue gak nyangka itu menyentuh dia, saking nyentuhnya tuh apa ya, dia tuh sungkan gitu, dia segan untuk nge-tag gue di Instagram aja kalau dia lagi denger lagu kalau dia nggak pernah nge-tag gue, dia nge-tag personil yang lain. Itu karena dia tahu bahwa ya memang ada perbedaannya gitu loh, bukan gue yang membuat perbedaan tapi itu berasa gitu loh. Betul. Bahwa ya dia aja sampai nggak enak gitu kan gitu. But di situ kamu set your standard, bener dong? Iya, secara tidak langsung. Iya, padahal gue nggak megahin diri loh. Iya. Gue cuma kasih tahu ada Tuhan yang sayang sama gue gitu kan. Itu. Tapi di situ langsung kayak atmosfer langsung berubah. Gitu. Wow. Itu pertanyaannya, padahal tadinya pertanyaan buat menjebak kan, gitu kan, untuk kayak sensasional gitu kan. Tapi malah jadinya mereka yang kru-krunya pada cabul-cabul itu pada kena semua gitu kan. Kayak, waduh ini jawaban macam apa? Gue nggak pernah expect jawaban kayak gini gitu kan. Gitu. Jadi memang ya gitu sih. Iya. Oke. Jadi justru dengan keadaan kita ketemu dengan yang toksik ataupun yang orang-orang yang nggak beres ya kalau bercanda apa, ya, kita jangan terbawa, tapi justru kita harus set standar kita gitu ya. Kenapa kita nggak begitu gitu ya? Ya sama sih kayak dulu juga gue punya temen ya itulah kan apa, ngasap. Itu karena tahu kita ini emang bukan yang so suci atau nggak mau ikut-ikutan, emang nggak suka gitu kan. Jadi setiap kali mereka mau lagi ngisep rokok gitu kayak, Jasin udah selesai gitu. Tapi emang bener sih, walaupun kesannya kita kayak agak sedikit nggak terlalu bisa attach sama mereka ya, dalam kondisi-kondisi seperti itu. Tapi paling tidak kan di situ justru kita bisa kelihatan perbedaannya sama mereka. Gitu ya bro ya. Benar. Wow. Nah sekarang aku mau nanya sama kamu nih. Kalau misalnya dalam pertemanan atau friendship kamu tuh ada nggak pengalaman di mana kamu bisa ngebuat ada orang-orang yang ngalamin perubahan setelah mereka bergaul sama kamu? Perubahan tuh macam-macam ya, bisa mungkin karakternya atau mungkin kebiasaan-kebiasaannya gitu. Yap. Nggak pernah merhatiin sih ya. Maksudnya nggak pernah di count gitu, karena gue nggak pernah hitung itu sebagai achievement gue gitu. Iya. Kayak tapi kayaknya harusnya ada ya, pasti. Ya apalagi kalau kita gaul sama Tuhan gitu kan, kita memang bergaul sama Tuhan, kehadiran kita tuh bisa bawa orang ngerasain Tuhan. Ya pasti mereka bisa kena impactnya lah, walaupun kecil gitu loh. Kayak ya mungkin gue cerita kayak waktu gue SD ya gitu ya, gue tuh sering banget ajakin teman gue tuh satu orang, dia belum percaya Tuhan, gue ajakin dia ke gereja terus. Wow, SD gitu. suka ajakin teman ke gereja ya? Hebat. Ayo lo ikut gue ke gereja, seru-seruan aja kita, lucu-lucuan gitu kan. Padahal dia saat keluarga gak ada yang percaya Tuhan. Tapi kemudian impactnya baru ada tuh setelah gue menang Just Duet, dia tiba-tiba line gue, dia bilang, yes ini gue si A yang dulu kita kalau lu inget tiap tahun kalau kita SD tuh sering tiap minggu ke gereja lo ajakin gue gitu, padahal gue juga belum mau diapa-apain sama Tuhan gitu kan. Gue belum mau terima Tuhan, belum mau ini, tapi sekarang gue ada pelayanan. Itu dia ada di Australia. Gue bersyukur banget ya, thank you banget lo udah ngajakin gue percaya itu salah satu benih juga yang udah lo lakuin gitu. Gue tersentuh, itu yang sangat berkesan dari gue. Kayak, padahal gue cuma ngajak dia doang gitu kan. Kayak kalau mungkin sekarang kayak orang nggak mau kali ya diajak ke gereja gitu loh. Dulu kan masih mau ya anak-anak itu kan nongkrong ke gereja gitu loh. Jadi ya mungkin itu salah satunya kali ya.
Salah satunya gitu. Pasti gue yakin impactnya ada lah, orang itu kan udah pekerjaannya Tuhan gitu ibaratnya. Iya. Yang namanya udah Tuhan yang kerjain pasti ada impactnya gitu. Betul, Walaupun gue nggak aware gitu sometimes. Iya. Tapi intinya di dalam keseharian kamu tetap berusaha bagaimana menjaga itu kan ya. Artinya menjaga tetap di dalam rel yang benar dalam pertemanan kamu. Benar nggak? Oh iya dong harus. Gitu setoksik-toksiknya ya. Ya sometimes ya memang cara terbaik untuk kita menghindari adalah dengan pasang boundaries. Tapi kan harus punya toleransi juga dong. Kita kasih mereka kesempatan. Ya kan mereka bisa berubah nggak gitu. Mereka bisa jadi pribadi yang lebih baik gak gitu kan. Kalau memang ujung-ujungnya apa ya, ujung-ujungnya kita malah yang ke bawah, kita nggak kuat, ya kita harus pasang boundaries gitu. Tapi kalau memang kita kuat, kita bisa mengampuni dia, kita bisa terus-terusan kasih kesempatan, ya why not, tetap jalin pertemanan, nggak ada masalah dong. Tapi kalau ternyata pertemanan itu udah apa ya, jadi mengubah kita juga gitu kan, karena mungkin kita lebih banyak gaulnya sama yang nggak benar daripada sama yang benar, ke bawah dong, gitu kan, kayak gitu kok ibaratnya intensitasnya. Kalau udah kayak begitu ya kita harus cut gitu, kita harus berani bilang sorry, ini nggak sehat, ini nggak sehat buat gue gitu. Oke. Gitu. Kecuali memang kita udah kita jalani terus kita nggak masalah gitu kan, dan Tuhan memang taruh beban juga di hati kita gitu. Dan kita tahu caranya menjaga intensitas, kita harus tetap gaul sama Tuhan lebih banyak, gaul sama komunitas yang baik lebih banyak gitu kan. Dan kita jaga intensitas dengan komunitas yang toksiknya itu, dan kita justru jadi berkat di sana, ya nggak masalah juga. Beda-beda. Ya kita harus tahu, makanya kita harus aware juga dengan keadaan spiritual kita. Jangan sampai kita apatis gitu loh. Berasanya nggak apa-apa, gue kan pengen jadi berkat, ke bawah gitu. Tahu-tahu udah hilang aja kan? Iya. Tahu-tahu lah kok gue ada di sini gitu kan, ini salah. Aduh. Oke, jadi justru tadi ya balance ya, artinya waktu kita mau melayani komunitas yang kita lihat itu juga toksik ataupun nggak beres gitu ya, nggak beres dalam artian sesuai dengan standar firman gitu ya. Ya di situ kita perlu juga satu komunitas yang menjadi kayak base camp kita untuk kita ditolong gitu ya, dibantu ya, jangan sampai nanti kita malah enggak kok gue mau tolong, yang ada malah kita ditolong sama mereka yang nggak benar. Karena menurut gue relationship tuh kayak jaga badan ya. Iya kan sih, kayak jaga badan, maksudnya badan kita aja tuh toxic gitu kan, maksudnya toxic itu kan bicara tentang racun. Iya, racun. Kita seringkali kalau misalnya kita lagi ke suatu acara gitu, atau kita lagi ke sebuah meeting, kita nggak bisa milih kita mau makan apa, bener nggak sih? Benar. Sometimes makanan-makanan yang kita makan tuh nggak sehat, fast food mungkin. Iya, kan? iya. Nah ketika kita di luar itu, kita punya kemampuan untuk memilih, kita punya kuasa untuk memilih apa yang harus kita makan. Kita harus milih makanan-makanan yang bisa mendetoksifikasi kita dong. Iya. Detox, makanya yang namanya toksik harus ada detox gitu. Kalau kita udah tahu keluarga kita toksik mungkin, lingkungan pertemanan kita di sekolah toksik, di pekerjaan kita toksik, ya kita harus punya inisiatif untuk cari lingkungan yang bisa mendetox kita. Itu supaya kehadiran kita nantinya di tempat-tempat yang toksik itu justru jadi detox buat orang-orang itu juga. Nah tapi kita pribadi harus di detox dulu. Yes. Nah makanya di awal kan detoksifikasinya adalah dengan hubungan sama Tuhan dan juga hubungan dengan gereja, tubuh Kristus. Iya. Gitu. Wow. Jadi kamu sangat mementingkan juga ya dalam kehidupan kamu bagaimana kamu juga harus terhubung dengan komunitas gereja. Yes. Yang anak muda sekarang kan kayak aduh gue malas ke gereja, kayak nggak seru gitu kan. Tapi gue nanya deh, menurut kamu apakah untuk kita menjangkau anak muda itu harus selalu seru nggak sih? Beda-beda ya. Iya, kita ya kalau untuk menjangkau anak muda kita harus buka hati pertama, harus bisa menerima culture-nya mereka dan menyesuaikan dengan culture-nya mereka, karena culture-nya beda-beda tuh. Gitu buat jangkau anak muda. Tapi yang pasti cara kita jangkau mau muda tua apapun harus ada kasih lah. Di mana udah ada kasih, apapun jadi relevan. Wow. Kasih tuh bikin semuanya jadi relevan. Iya. Beneran. Kalau udah ada kasih tuh, udahlah nggak usah ngomongin yang lain dah. Mereka pasti mau ikut kita. Iya. Loh. Mereka bukan ibaratnya mau ikut kita, mereka tuh pasti jadinya tersentuh gitu loh. Iya. Apapun yang kita lakukan jadinya bener aja gitu. Iya. Kayak walaupun mungkin sebenarnya nggak relevan, tapi karena kasih jadi relevan gitu. Iya. Ini kadang-kadang judgement kadang lebih tinggi daripada kasih, itu yang jadi bahaya. Iya, banyak menghakimi daripada mengasihi. Iya, kan? benar. Gitu. Orang tuh seringkali jadinya ketika dibilang mentor rohani, pandangan mereka apa? Mentor rohani paling yang kasih tau gue bener salah. Iya. Iya nggak sih? Malas aku nih mentor, ntar gue gini salah, gue gitu salah. Padahal sebenarnya mentor tujuannya bukan buat itu gitu kan. Yeah. Tujuan mentor adalah supaya lu bisa merasakan kasih Kristus melalui mentor lu. Merasakan Tuhan tuh sayang banget sama lu. Itu. Seharusnya kan seperti itu. Yeah. Cuma kan banyak yang miss ya. Di mentor supaya apa? Supaya
supaya mereka tahu yang benar, tahu yang salah gitu. Itu nggak usah mentor, baca aja firman Tuhan udah tahu gitu. Iya. Iya gak sih? Iya. Itu baca aja firman Tuhan udah tahu gitu. Tapi mentor itu kan yang bisa nyemangatin kita. Justru tetap ingetin kita betapa kita dikasihi, betapa kita dicintai, tetap diterima apa adanya. Di situ kita berubah. Iya. Justru mungkin mentor itu menolong kita supaya kita bisa melakukan hal yang benar. Iya. Iya kan? Bukan cuman kayak ini benar nih begini ya. Bukan cuma nyala-nyalain. Iya, bukan nyala-nyalain. Tapi justru ngebantu, nolongin gimana supaya kita bisa bergerak kepada yang benar gitu. Menuntun ya. nih. Menuntun, benar. Bukan nuntut, ya kan? Ah. Ya kan sering kan poin-poinnya, kamu minggu ini udah berapa kali ini, dosa yang ini gimana? Udah ada kemajuan belum? Gitu kan, dosa yang ini gimana? Masih 2 minggu sekali kamu lakuin gitu kan. Coba naikin ya 1 bulan sekali ya gitu kan. Wah, tuntutan gitu kan. Akhirnya dia tiap kali ketemu mentor bohong. Nggak terbuka. Kita nggak jadinya sebagai mentor pun kita nggak tahu sebenarnya apa yang dia alami gitu. Karena setiap kali dia terbuka, kita selalu bilang lu kurang lu gitu kan. Dia merasa dirinya jadinya kalau nggak ada kemajuan mengecewakan. Gitu. Iya. Padahal ya nggak kayak begitu kan. Betul. Gitu. Udah kalau kayak cek kinerja ya. Hari ini udah belum ya cek. Iya kan? Kayak di TikTok aja ya. Iya. Ini cek. Gitu. Nah kalau kamu sendiri udah ada pengalaman belum kayak membina anak-anak yang di bawah kamu gitu? Gimana tuh? Aku sih kalau memang ada yang datang aja nanya gitu loh. Jujur aku pribadi nggak menganggap diriku sebagai pembina lah gitu. Aku sukanya menganggap diriku sebagai partner lah. Gitu. Jadi aku selalu menempatkan posisiku, kita ada di posisi yang sama gitu. Aku nggak lebih hebat dari kalian, aku bisa jatuh juga gitu loh. Kita saling lah. Gitu. Ada lah kalau dibilang intens enggak, tapi banyak orang yang kayak sesekali nyari gitu loh, kayak misalnya 2 bulan gitu sekali mereka telepon, nanya, chatting, atau mungkin tiba-tiba Tuhan ingetin siapa gitu kan untuk ditanya, doain. Rata-rata sih begitu sih. Oke. Gitu, nggak sampai yang kayak intens gitu kan. Lagian juga bingung intensitas udah kayak orang pacaran gitu. Kayak yang penting ya menurut aku pribadi yang penting aku ada ketika mereka butuh. Itu udah sangat menyentuh mereka gitu loh. Ketika mereka butuh aku selalu available gitu kan. Itu udah jadi udah jadi jawaban lah buat mereka gitu loh. Mereka ngerasain Tuhan. Gitu sih. Nah, sebagai yang terakhir mau bicara soal toxic nih kepada soal pacaran. Asik. Karena kan kita ngomong friendship and relationship. Jadi ada juga soal hubungan. Nah, menurut pengalaman kamu sendiri deh, dalam kamu menemukan pasangan kamu nih yang sekarang kan udah jadi istri nih kan? Yes. Udah halal, udah sah. Halal, asik halal. Itu gimana tuh ya? Ketemunya gimana? Ketemunya di gereja kalau itu. Cuma gue pribadi ya gue pacaran dari SD kelas 6, gue udah pacaran. Oh sama dia? Bukan? Dong, bukan orang. Beda orang, oke. Gitu. Jadi kayak memang gue udah bandel lah, gue lah. Bandel banget lah gitu loh. Kayak gak tahu kenapa ya anak pendeta bandel-bandel ya. Gitu loh. Jadi kayak gue ya toxic relationship yang pernah gue jalanin itu banyak banget, ada beberapa lah. Cuma mikirnya buat diri sendiri lah semua itu. Gitu. Jadi pas ketemu istri tuh pas udah benar-benarnya gitu loh. Pas udah benar-benar lagi kayak berjalan dalam panggilan Tuhan. Iya. Menunggu pengenapan visi Tuhan, ketemu dia gitu loh. Ketemu dia di gereja, itu juga Tuhan yang pertemuin juga sih, benar-benar Tuhan yang pertemuin. Gitu loh. Jadi kayak Tuhan arrange begitu indah. Gue ketemu sama dia itu kan kondisinya waktu itu gue belum ada di gereja yang tempat bokap gue kan. Jadi bokap gue ini ada satu organisasi gereja yang di Jakarta. Bokap gue diminta untuk bantu pengembalaan di sana. Nah sebelumnya karena bokap gue masih di Lampung, gue gerejanya bukan di gereja itu gitu loh. Tapi kan karena bokap gue balik, ya gue bantulah. Kita satu gereja lah gitu loh. Masa kita mencak-mencolok gitu kan. Akhirnya di sana ketemulah sama dia. Waktu itu dia baru balik dari Shanghai kalau nggak salah. Dari Hong Kong. Dia baru aja kelar kuliah. Balik Natal. Makanya gue nikah pas Natal, ketemuan pas Natal. Jadi gitu Natal tuh berkesan banget buat kita. Gitu 2015 Natal kita inget banget ketemuan di situ. Kokonya dia memang teman baik juga sama gue gitu. Gue kenal sama kokonya dulu. Dan ternyata papanya itu memang teman baik papa gue gitu loh. Jadi memang kita udah lingkungan kita lah. Gitu. Ya udah di situ kita kayak berkenalan gitu kan. Feby, oh iya Iswa gitu kan. Terus dannya besokannya harusnya kita tuh nggak ada janjian makan siang bareng. Bokapnya papi mertua gue yang sekarang jadi papi mertua ya gitu, nggak ada berencana untuk ajakin keluarga gue makan. Tapi entah kenapa besokannya tuh itu kan malam Natal ya, Natal hari hanya bokapnya dia tuh udah mau pergi makan, tiba-tiba putar arah balik
Dan dia bilang gue nggak tahu kenapa gue harus ajakin si Ali ini makan sekeluarga gitu. Itu keluarga gue. Iya, gitu. iya. Di situlah, di pertemuan itu, di makan siang itu. Tapi itu sebelumnya belum ada hubungan kan? Sebelum sama istrimu sekarang? Belum, kita baru kenalan doang. Tapi itu belum doang. sampai kayak tertarik gimana. Tapi benar-benar mata terbuka tuh waktu pas lagi makan siang itu. Mungkin karena pas dekorasi malam kan biasa kan remang-remang ya Natal ya. Gitu. Entah kenapa besokannya itu kita makan siang bareng. Gue inget banget tuh di Daking, CP. Disitulah gue langsung kayak, gitu kok sesuatu nih. Wow. Gitu. Jadi bokap mertua tuh mengambil peran juga tuh. Gitu loh. Bokap mertua gue kan sehat juga di gereja yang organisasi bokap gue ya yang di sini. Gitu. Jadi bokap mertua gue juga yang minta bokap gue untuk datang ke Jakarta. Itu jadi benar-benar Tuhan pakai bokap mertua gue ini dahsyat sih. Gitu kita nggak nyangka kan. Gitu. Akhirnya ya kita kenalan, terus dan kita chatting, terus berasa kayak kayaknya nih boleh deh gitu loh, kita jalanin deh. Dan kamu nggak ngerasa toksik ya? Seperti yang dulu ya kan? Iya. Sebelumnya kan banyak banget apa ya, toksiknya tuh kayak itulah nafsu gitu. Iya. Goalnya udah ke sana gitu loh. Goalnya udah ke nafsu, goalnya udah kayak hal-hal yang duniawi deh. Dan juga egois gitu loh. Saling ambek-ambekan itu kan toksik. Iya. Benar. Berarti nggak ada kasih, ada saling nuntut gitu kan. Makanya saling ngambek. Ini dikit ngambek, itu dikit ngambek gitu loh. Gak ada kasih di dalamnya, adanya ya itulah toksik gitu. Nah tapi ini berasa orangnya dewasa gitu kan. Dan waktu itu gue hampir ditolak, tapi gue kejar terus, gak tau kenapa. Gue berasa kayak gue kayak harus terus deh. Itu akhirnya kita kayak deket setahun kita jadian habis itu 2016 akhir ya. Berarti 2017 awal kita jadian. Akhirnya kita jalan lah sampai 2020 gitu kita menikah. Gitu. 2020 ya merit ya. 25 Desember. Oke. Gitu. Nah dalam kamu menjalani perkenalan sampai akhirnya benar-benar jadian gitu, apa sih yang kalian build gitu loh dalam hubungan? Ya pasti mengenal ya satu sama lain gitu loh. Kita banyak ngobrol karena jujur waktu pacaran aja tahun pertama itu berat banget buat kita berdua. Dia banyak nangis, banyak yang nggak cocok dari kita. Gitu loh. Jadi kita benar-benar pacaran tuh bukan untuk sekedar romantisme aja gitu. Apa yang gue nggak suka gue kasih tahu, kamu harusnya gini dong, kamu harusnya gitu dong. Iya. Gitu. Dan kamu kalau bete ngomong gitu, kalau ini ngomong. Jadi kita banyak apa ya? Banyak mengutarakan preference kita gitu loh. Dia juga ngutarain, gue juga ngutarain. Jadi memang pacaran tuh kayak pacaran beneran gitu. Bener-bener ya bukan berarti nggak ada kayak gandengan tangan. Ya kita afeksi ya tetap ada dong. Iya. Tapi goalnya bukan ke sana. Goalnya kan bukan pacaran sama tembok ya kan? Iya gitu kan. Ya kan kalau kita nggak itu ntar dikirain demen lawan jenis gitu kan. Tapi ya beda-beda. Ada orang yang kuat, ada orang yang nggak kuat gitu kan. Mungkin karena background masa lalu gitu kan. Kalau nggak kuat ya jangan. Kalian punya boundaries masing-masing yang harus disepakati dengan pasangan gitu ya. Jadi memang ya sepanjang PDKT sampai pacaran tuh kerjaannya ngenal aja. Itu kerjaannya benar-benar kayak nanya, ngobrol, itu banyak yang ngobrol gitu sih. Kamu tuh sebenarnya sukanya apa sih gini? Karena dia ngomong suka pas tahun depan ternyata dia nggak suka gitu loh. Iya. Bisa gitu karena tahun pertama nggak semua orang tuh bisa langsung terbuka gitu kan. Ada beberapa orang memang butuh waktu dan kita harus apa ya? Ketika kita ada di masa pacaran tuh kita harus bisa mentoleransi juga. Jangan terlalu banyak menuntut gitu supaya kita tahu sebenarnya dia tuh pribadinya seperti apa gitu. Karena kalau dari awal kita udah terlalu banyak meredam dia, nanti meledaknya pasti pernikahan lagi jangan-jangan. Iya betul. Dia oke ternyata di pernikahan banyak hal sekali yang dia nggak setuju. Makanya kita harus kasih kebebasan dalam hubungan kita tuh apa ya? Kalau kita mau pacaran, mau kenal lawan jenis, ya kita harus siap untuk mendengarkan pendapat mereka, siap untuk ada yang nggak setuju gitu, siap adanya yang namanya konflik, gitu. Bahkan pernikahan aja kalau katanya kok Joshua Iwan Wahyudi kan dia bilang pernikahan sama dengan bunuh diri. Iya. Memang benar-benar tuh kita tuh belajar untuk memahami satu sama yang lain. Bukan cuma sekedar happy aja. Yes kita happy bareng, tapi kalau lagi nggak happy kita juga nikmatin bareng gitu loh. Betul. Jadi memang ya begitulah. Kalau konflik mulai terjadi Yes, biasa kamu gimana Yes? Puji Tuhan sih waktu pernikahan nggak ada konfliknya gimana sih. Kita udah saling kenalkan satu sama lain. Belum ada konflik yang gede gitu, nggak ada. Gitu loh. Cuma dulu ya banyak pas pacaran ya ada aja konfliknya. Kayak maksudnya ngobrol apa diem-dieman apa gimana gitu. Kalau gue bisa langsung ngutarain. Gitu loh. Paling gue kayak pending 1 jam 2 jam gue baru ngutarain habis itu.
pas emosinya udah lebih stabil. Iya. Nah kalau dia biasanya bisa berhari-hari. Oh gitu ya. Iya. Tapi sekarang udah mulai nggak, paling sehari gitu baru Oke, utarain. Tapi memang ya konflik pasti ada lah. Cuma Yes. nggak sampai gimana sih. Kita nggak pernah sampai teriak-teriak gitu, marah enggak. Gitu. Paling perbedaan pendapat. Tapi habis itu ya kita ya sama-sama lah cari solusinya gitu loh. Iya. Dan ya kita harus mengalah sebagai pria gitu loh. Intinya kalau sama wanita udah ngalah deh. Gitu. Ngalah aja deh bener. Karena kan happy Karena wife wanita kita. selalu benar ya. Wanita selalu benar. tapi ya kalau memang nggak sesuai firman Tuhan ya kita kasih masukan Betul. dong. Cuma kalau cuma hal-hal sepele gitu Iya, kan, iya, ya kan. Istilahnya kalau nggak prinsip ya udahlah. Iyalah, kalau cuma Bisa kayak kompromi lah ya kalau nggak prinsip ya. Contohnya misalnya kamu kalau abis apa namanya? Anduk tuh gantung contoh gitu. Iya. Itu nggak usah diributin, gantung-gantung aja gitu kan, Iya. cuma tinggal jalan gitu kan. Iya benar. Yuk kamu dong yang gantung ya, maksudnya cuma gara-gara itu berantem. Kalau gara-gara odol, kan ada cerita-cerita ya gara-gara Pencet ya? odol, pencet odol dari sini situ berantem. Kayak ya udah sih odol doang gitu kan, ngapain diributin gitu kan. Betul. Ya, jadi kayak kita nggak pernah ributin hal-hal kayak begituan tuh. Hal-hal yang diributin pasti yang prinsipal ya, memang perlu diributin gitu loh. Kalau enggak ya paling lucu-lucuan aja gitu, kayak ya bercanda-bercanda lucu aja gitu kan. Ih kok kamu nggak gini sih? Gitu. Iya sorry gitu kan. Gitu kan. Jadi gitu-gitu aja, lucu-lucu aja lah. Iya. Gitu sih. Tapi by the way, berarti kamu mirip-mirip ya. Aku juga sama tuh. Ketemu sama istri itu di Desember. Sebenarnya nggak ketemu sama istri sih. Ketemunya udah dari SMA kan, kita kan satu Oke. SMA. Wih. Cuma kayak baru deketnya itu pas Natal sekolah. Oh. Dulu lagi sekolah kan, Natal sekolah. Terus meritnya tuh 8 tahun kemudian. Jadi kan dari lama juga 8 tahun ya? Iya. Dari masih awal kuliah sampai akhirnya 8 tahun kemudian 2016 waktu itu merit. Gokil. 8 tahun dan di bulan Desember juga. Gokil. Gokil. Aduh ada aja sih. Iya. Segitu ya. Tapi ya itulah yang namanya relationship ya. Iya. Tapi ya gue nggak tahu sih, mungkin ya ini seasonnya lagi kayak begini, kita nggak tahu kan, namanya season kan bisa berubah-berubah. Apalagi ntar kalau udah ada anak nih, ada anak beda cerita tuh. Iya. Tuh. Nah, Benar bro. itu kan gimana tantangannya tetap bisa nomor satuin istri bukan anak gitu kan. Itu harus tetap sayang sama istri, bukan That's true. bukan anak doang gitu loh. Karena banyak juga yang pas udah punya anak lebih sayangnya sama anak istrinya. Kalau tanya istri tanyainnya anak gitu kan, istri nggak pernah ditanyain, ada juga yang kayak gitu. Nah, Kalau tapi pulang ya, nanya anak ya, itu mana sih ini gitu. iya, udah nggak ditanya lagi, kamu Iya. gimana sayang Iya. gitu kan. Udah nggak peduli gitu kan. Tapi ya kita perlu terus, makanya butuh dari komunitas juga. Ntar kalau udah punya couple harus ada di komunitas yang couple juga. Kita bisa saling sharing. Saling ngingetin juga ya. Benar. Kita tuh manusia gampang lupa soalnya Pak. Iya benar. Pas Israel aja lupa mulu kan. Iya. Ya kan, kacau. Tahun ini tolong, tahun besok nyembah Baal lagi. gitu Iya, kan. benar. Lupa terus lupa. Aduh manusia. Iya. Oke. Nah sebagai yang terakhir nih ya, mungkin kamu ada sedikit pesan nggak buat Ya. teman-teman gimana supaya kita bisa benar-benar menjadi berkat nih dalam komunitas dan secara khusus mungkin dalam pertemanan supaya kita benar-benar jadi berkat gitu loh. Nggak apa ya? Nggak terjerumus tapi juga tetap bisa bertahan gitu di tengah-tengah yang mungkin kita lihat kayaknya kok toksik atau apapun itu loh. Yap. Seperti Paulus bilang ya, bahwa kebiasaan yang buruk itu pergaulan yang buruk yes. merusak kebiasaan yang baik. Demikian sebaliknya gitu. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk gitu kan. Banyak-banyaklah bergaul dengan orang-orang yang baik gitu. Siapa yang baik? Ya Tuhan gitu loh. Kita harus banyak bergaul dengan Tuhan supaya hidup kita juga baik gitu. Kita punya kebiasaan yang baik gitu kan di dalam Tuhan. Dengan siapa kita bergaul, tunjukkan siapa temanmu gitu. Aku bisa lihat masa depanmu kan kalau kata orang. That's right. Dengan siapa? Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang benar, kita kan jadi benar gitu loh. Jadi ya bukan berarti kita nggak boleh gaul dengan siapa aja, enggak. Kita intensitasnya harus kita perhatikan gitu. Dan kita butuh hikmat dari Tuhan juga. Makanya nomor satu adalah hubungan kita sama Tuhan. Harus terus kita libatin Tuhan. Itu dalam hubungan pun Tuhan tolong kasih aku pertemanan, networking kan lah semuanya Tuhan yang atur gitu loh. Tuhan bisa konekin kita dengan orang-orang dari manapun gitu. Yang melibatkan Tuhan dalam pertemanan ya. Bener, wajib. Iya. Jadi memang kunci segala sesuatu ya melibatkan Tuhan gitu. Karena memang dia jawaban dari segala sesuatu gitu. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi ya pertama libatin Tuhan, oke. Punya hubungan sama Tuhan, ada di komunitas yang benar gitu kan. Minta Tuhan tuntun kepada komunitas yang benar. Dan juga jadi berkat di komunitas yang tidak benar. Gitu. Tapi tentunya dua ini harus dijalanin dulu. Kalau dua ini nggak dijalanin di sini jebol ntar. Langsung ke komunitas yang nggak benar gitu kan. Kita sok kuat gitu kan, sok pahlawan. Wah kacau. Bahaya guys. Jadi intinya itu sih. Tetap ingat Yohanes 15 kan, bahwa kita tuh cuma ranting, Tuhan pokok anggurnya. Kita harus nempel. Yes. Ketika kita nempel sama dia,
ya udah kita akan berbuah, dan buah-buah itu justru yang mendetoksifikasi banyak orang gitu. Yes, that's kasihnya Kristus. Wow. Jadi itu sih. Wow. Thank you banget Yesua buat Thank you, Bang Hosea. sharing-sharingnya nih, Thank dan you, aku guys. percaya ini jadi berkat buat teman-teman semuanya menyaksikan Amin. program ini. Jadi jangan lupa untuk terus bangun hubungan sama Tuhan ya. Yes. Dan kita pasti akan dipertemukan juga dengan teman-teman yang tepat. Kalaupun Bahkan harus pasangan ketemu- hidup juga. Pasangan hidup juga bener. Pasangan hidup juga jangan carinya di tempat yang sembarangan. Yes. Sekalipun kalian main CMB kayak gitu kan, Iya. atau main Tinder, libatin Tuhan gitu. Iya, benar, No one benar. knows, siapa tahu memang Tuhan mau pakai alat itu untuk pertemukan kalian dengan Iya, tulang iya, rusuk iya. kalian gitu kan. Betul. Jadi tetap intinya harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Oke guys, thank you banget buat udah nonton program kita hari ini, dan buat Yesus sekali lagi thank you Thank you, buat Kak Os. kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol. Pastikan kalian terus bisa update dengan setiap episode terbaru kita pada Instagram kita @todaysmessage. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all.